kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Kita harus ibadah di gereja. Kalau nggak ibadah di gereja itu nggak sah ibadahnya. Nah, ini kan lucu teman-teman, ini kan aneh gitu. Bagaimana mungkin pemahaman itu, pemikiran itu bisa muncul di dalam pikiran mereka seperti itu? Apakah Allah itu ditentukan oleh tempat gitu? Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Saya kemarin minta sama desa, kasih kami tempat. Mana tempatnya? Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Iya, Bapak bilang, Bapak mau, kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Semua anak saya, kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Bapak mau sah atau enggak, Tuhan kami yang tahu Pak. Buat kami ini keberatan. Ruginya Bapak apa? Apa Bapak ruginya? Hari Natal loh Pak. Apa Bapak ruginya? Terlepas dari hari Natal hari Iya, Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh Pak. Saya paham benar, saya punya ustaz, saya punya haji. Sahabat Harian Netra dimanapun Anda berada. Ya, kali ini kita kembali dalam program operasi ya, opini, reaksi, dan ekspresi. Kali ini aku akan bahas tentang sebuah video yang lagi viral di TikTok belakangan hari ini, tepatnya tanggal 25 Desember kemarin, kira-kira seperti itu. Gimana ada video amatir yang beredar. Adanya pelarangan ibadah Natal di salah satu rumah warga di Kota Bogor, Desa Cilebut, kurang lebih seperti itu teman-teman. Akan tetapi sebelum itu aku mau disclaimer dulu di awal bahwa aku membuat video ini hanya merupakan tanggapan saja gitu. Tanggapan atas beberapa poin atau beberapa kalimat yang terdengar di dalam video tersebut. Jadi ini pure hanya merupakan tanggapan saja tanpa bermaksud menjelek-jelekkan, menyerang agama tertentu seperti itu. Jadi clear ya teman-teman ya. Oke, nanti di dalam video ini aku akan bahas beberapa poin yang akan aku highlight ya. Ada beberapa poin yang akan aku highlight teman-teman. Jadi ya silakan dengarkan video ini baik-baik supaya tidak ada yang salah paham. Nanti teman-teman bisa komen di video di YouTube di kolom komentar untuk kita bisa diskusi kembali lebih lanjut ya. Oke. Tetapi sebelum itu aku mau tegaskan, mau ingatkan bahwa video yang viral kemarin juga sudah ada tanggapannya langsung dari Kapolres di Bogor ya teman-teman. Kalau tidak salah seperti itu. Teman-teman nanti bisa cari sendiri atau nanti akan dicuplik di depan video ini ya. Nah, ada beberapa poin yang akan aku bahas teman-teman. Yang pertama ialah toleransi, gambaran toleransi di Indonesia. Ternyata di sebagian besar daerah, bagian besar kota, ya, bagian besar desa, bagian besar masyarakat Indonesia, itu ternyata masih ada yang memiliki jiwa yang intoleran teman-teman. Dan ini sangat menyedihkan. Itu poin pertama yang akan aku bahas teman-teman. Bagaimana mungkin kita negara Indonesia yang memiliki agama, suku, ras, golongan yang beragam, yang memiliki keberagaman yang sangat banyak teman-teman, sangat besar, itu dikaburkan atau tercemar oleh oknum-oknum yang memiliki jiwa intoleran seperti ini teman-teman.
Nah, ini sangat disayangkan dan sangat menyedihkan teman-teman. Padahal teman-teman pada saat yang sama di kemarin tanggal 25 ke atas seperti itu Bapak Presiden Jokowi itu berkunjung ke Bogor teman-teman, berkunjung ke Bogor dan menyampaikan pidato di kurang lebih 2 gereja ya. Yang pertama gereja katedral, di gereja Katolik, dan yang kedua di gereja Rehoboth kalau nggak salah itu gereja Kristen Protestan ya teman-teman. Nah, beliau memang tidak ikut ibadah Natal, itu sudah jelas. Tapi beliau hanya ketika ibadah sudah selesai, baru beliau menyampaikan pidato, ya, mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani saat itu yang sedang merayakan Natal, dan beliau juga menyampaikan kurang lebihnya bahwa kita harus memiliki jiwa toleransi, gitu, memiliki jiwa toleransi. Gitu, memupuk nilai toleransi yang tinggi antar umat beragama seperti itu, dan bla bla bla, teman-teman nanti bisa dengar ya. Nah, tapi di saat yang sama pula di sebuah desa, di desa Cilebut di Bogor, ini terjadi intoleran teman-teman, peristiwa intoleran seperti itu, di mana ada pelarangan ibadah Natal. Oke, mungkin aku akan jelaskan kronologisnya seperti apa ya. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi menurut tanggapan dari Kapolres, ya, di dalam videonya itu dikatakan bahwa sudah ada diadakan kesepakatan antara warga mayoritas di sana, agama mayoritas di sana, itu kepada umat Kristiani untuk diizinkan merayakan ibadah Natal di salah satu rumah warga, dan memang sudah disetujui oleh warga yang rumahnya dipakai tersebut ya. Itu diizinkan untuk memakai, tapi dengan syarat mereka tidak boleh memanggil orang dari luar daerah atau luar desa mereka, hanya boleh untuk keluarga tersebut, dan itu sepertinya kalau nggak salah itu dibatasi orangnya teman-teman. Nah ini dia kesepakatannya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya ialah ketika itu sudah disetujui, orang yang datang dari luar daerah itu ketika mereka ditanya ada apa itu, mereka mengatakan gereja, itu adalah gereja seperti itu, ibadah di gereja. Nah inilah yang menjadi keberatan warga, sehingga mereka mengadakan protes seperti itu. Kan sudah disepakati seperti itu, tapi kenapa mereka melanggar seperti itu? Nah, aku di sini berusaha netral ya teman-teman. Nah itu dulu. Nah, terlepas dari apakah kesepakatan itu sebenarnya ada unsur tekanan atau paksaan, nah itu aku tidak tahu ya teman-teman ya. Itu biarlah di lapangan atau mereka yang mengurusnya. Tetapi di sini mau kita lihat bahwa kalaupun memang itu benar-benar sudah disetujui, sebenarnya apa salahnya kalau mereka itu ibadah di rumah warga teman-teman? Itu seperti itu. Kalau dibilang mengganggu, itu sangat tidak fair, karena tentunya ketika oknum-oknum tersebut merayakan ibadah mereka, atau ya seperti itu, ibadah besar, itu kita tidak pernah protes gitu, sampai membuat jalanan macet dan juga banyak hingar-bingar dan lain sebagainya. Itu kita tidak pernah protes. Tapi bagaimana mungkin ini hanya beribadah di rumah warga, dan itu hanya beberapa jam, dan itu cuma tanggal 25 saja teman-teman, untuk ibadah Natal, tidak di gereja loh. Itu mereka melarang seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun memang kesepakatannya sudah disetujui, nah ada apa ini di umat Kristiani, di mereka gitu, di pihak Kristiani sendiri, di pihak Kristen sendiri, mengapa mereka mendatangkan orang dari luar daerah kalau memang mereka sudah setuju kesepakatan seperti itu? Nah ini juga ada sebuah kekeliruan seperti itu. Nah inilah yang aku bilang, aku mau berusaha netral di sini, tidak berpihak pada siapapun. Aku mau menilai semuanya secara objektif seperti itu teman-teman. Nah kemudian lanjutan tanggapan dari Bapak Kapolres itu, karena ada warga protes seperti itu kan, banyak orang yang datang dari luar daerah, sehingga ibadah itu saat itu berhenti, dan wah itu baru muncul video itu kan, direkam gitu oleh ibu-ibu tersebut gitu. Nah kemudian karena udah makin memanas, barulah polisi
atau aparat terkait itu mengadakan mediasi seperti itu antara warga dan juga jemaat Kristen saat itu, dan sudah selesai sehingga mereka melanjutkan ibadah Natal itu sampai selesai, teman-teman, dan dijaga, katanya gitu ya, dijaga ya sampai selesai gitu. Nah, begitu kira-kira kronologisnya, teman-teman, kurang lebihnya nanti teman-teman bisa dengar sendiri di YouTube ya, banyak tersebar. Nah, poin berikutnya yang ingin aku sampaikan, yang ingin aku bahas ialah di dalam video itu terdengar dengan jelas, teman-teman, kalimat dari ungkapan dari oknum tertentu dari warga yang mengatakan bahwa nggak bisa orang Kristen harus ibadah di gereja, kalau nggak ibadah di gereja itu nggak sah ibadahnya. Nah, ini kan lucu, teman-teman, ini kan aneh gitu. Bagaimana mungkin pemahaman itu, pemikiran itu bisa muncul di dalam pikiran mereka seperti itu? Apakah Allah itu ditentukan oleh tempat gitu? Apakah kekudusan Allah atau kehadiran Allah itu ditentukan oleh di mana kita berada? Kalau di gereja itu Allah hadir, tapi kalau nggak di gereja itu Allah nggak hadir. Kan tidak seperti itu. Atau mungkin pemahaman mereka memang seperti itu, tapi terlihat dengan jelas bukti-buktinya kalau ketika mereka mengadakan acara atau ibadah, itu mereka mengadakan di luar tempat ibadah mereka juga gitu. Nah, aku nggak perlu sebut agama apa ya, tapi yang jelas seperti itu faktanya, teman-teman. Jadi kenapa mereka harus mempersoalkan hal itu seperti itu? Nah, ini kan menjadi hal yang aneh gitu dan sangat prihatin tentunya gitu. Nah, makanya ibu-ibu itu menanyakan, apa kerugian kalian seperti itu gitu, apa kerugian kalian kalau kami mengadakan ibadah gitu, seperti itu. Nah, ini kan beritanya masih atau fakta di lapangan itu kita nggak tahu ya. Jadi aku hanya menilai sebatas video saja yang beredar. Nanti teman-teman bisa diskusi di kolom komentar gitu terkait hal ini. Tapi oke lah, kita mohon diskusinya yang positif ya, teman-teman ya. Oke, mungkin setelah itu, nah kemudian kan sudah selesai nih ibadah dan mereka ya kembali seperti biasa, teman-teman, kegiatan seperti biasa. Tetapi inilah yang sangat disayangkan, ternyata masyarakat kita itu masih ada yang memiliki jiwa intoleran seperti itu. Nah, ini aku sangat prihatin dan sangat sedih. Karena apa, teman-teman? Karena aku sendiri juga mempunyai keluarga yang beragama lain dengan aku, tetapi mereka sangat baik sekali sama aku, teman-teman, sangat baik sekali. Dan aku percaya bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan seperti itu, pasti gitu. Di dalam ajarannya pasti ada mengajarkan kebaikan. Tetapi mengapa oknum-oknum ini, aku sebutnya oknum-oknum ini, itu merusak atau mengaburkan nilai value dari agama mereka sendiri seperti itu, sehingga orang jadi berpikiran lain kepada mereka seperti itu. Nah, ini kan sangat disayangkan, teman-teman. Oknum-oknum seperti ini yang merusak agama apapun itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya. Dan tentunya keimanan mereka dipertanyakan seperti itu. Nah, ya mungkin sampai di sini, teman-teman, tanggapanku. Harapannya ke depannya untuk Indonesia, ayolah teman-teman, kita meningkatkan dan memupuk jiwa toleransi antar umat beragama seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama tentunya tokoh agama, itu yang paling berperan penting di dalam mengajarkan ajaran agamanya kepada jemaatnya, kepada jemaahnya, kepada umatnya seperti itu. Kalau tokoh agama sendiri mengajarkan hal yang negatif, hal yang provokatif, itu tentunya akan ya seperti ini dampaknya, teman-teman. Jiwa-jiwa intoleran gitu. Banyak manusia-manusia yang tidak berempati sesama umat beragama gitu. Nah, ini kan sangat memprihatinkan. Jadi harapannya ke depannya semoga Indonesia menjadi negara yang memiliki nilai toleransi yang tinggi seperti di Kota Manado, teman-teman. Kota Manado terkenal dengan jiwa toleransi yang tinggi di sana, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan harapan kita semoga doa-doa kita untuk Indonesia yang terbaik, dan juga harapan juga untuk tokoh agama, semua tokoh agama apapun itu mengajarkan hal yang baik, mengajarkan yang tepat gitu.
ajaran yang tepat kepada umatnya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan tetap semangat. Semoga kita sehat-sehat selalu dimanapun kita berada. Sampai jumpa di next episode di program Operasi Bodycode-nya teman-teman. Terima kasih, bye-bye.